Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim wa mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ya hadirin sekalian, gitu ya. Saya mau ingatkan bagaimana Al-Quran itu terhadap kita gitu, atau kita terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin melaksanakan Al-Quran, maka Al-Quran akan menyediakan dirinya untuk kita. Jadi Quran akan berlaku untuk kita. Tapi kalau kita tidak punya kesungguh-sungguhan terhadap Al-Quran, ya Al-Quran gak akan bermanfaat untuk kita. Jadi syaratnya bahwa kita harus bersungguh-sungguh ingin melaksanakan Al-Quran. Maka nanti cerita yang ada di dalam Al-Quran itu akan terulang kembali pada orang-orang yang ingin melaksanakan Al-Quran. Ya. Tapi ketika orang itu hanya mungkin memahami merdunya membaca Al-Quran, keindahan sastranya daripada Al-Quran gitu, dan yang lain-lain, misalnya kebagusan nahwu, shorof, mantek, balago, dan yang lain-lain. Kalau itu tidak mengantarkan kita untuk melaksanakan Al-Quran, maka feedbacknya untuk kita menyelesaikan masalah kehidupan ini dengan Al-Quran nggak ada gitu. Karena Al-Quran itu sebenarnya dia sudah turun sekaligus di bulan Ramadan, namun ditahan di langit dunia, ditahan di Samaud dunia. Jadi Rasulullah tahu itu Al-Quran secara utuh ada di langit dunia. Kira-kira kalau hari ini sama seperti mushaf Al-Quran secara utuh dari Fatihah, Al-Baqarah sampai ke surat An-Nas. Hanya saja situasi dan kondisi yang dilalui oleh Rasulullah itulah yang menghendaki Al-Quran turun dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Ya. Nah, jadi Al-Quran itu pertama kali diturunkan untuk menjawab persoalan yang dialami oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Kalau hari ini kita tidak punya keinginan menyelesaikan masalah hidup kita dengan Al-Quran, ya Quran tidak akan pernah turun kepada kita. Ya. Jadi Lailatul Qadar tidak akan pernah terjadi, karena Lailatul Qadar itu kan malam diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan untuk menyelesaikan persoalan yang lagi kita hadapi. Jadi kita harus naik setingkat dari sekedar secara lugawi, ya, naik ke majazi. Kalau lugawi itu biasanya pokoknya ya untuk akhirat saja gitu. Sedangkan majazi itu untuk akhirat dan untuk menyelesaikan masalah hidup kita di dunia ini
gitu. Ya, jadi harus naik tingkat. Kalau kemarin pahala, nah, sekarang kita harus masuk ke bagaimana sih melaksanakan menjawab seluruh persoalan yang kita hadapi dengan menggunakan Al-Quran dan hadis sahih menurut sunnah Rasulullah gitu. Nah ini yang agaknya mungkin belum merata atau mungkin terhitung suatu hal yang baru gitu ya. Bagaimana Al-Quran dan hadis sahih menjawab persoalan hidup kita berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga Al-Quran itu bisa hadir di tengah-tengah manusia, itu karena Rasulullah menjelaskan situasi dan kondisi internal dan eksternal, nasional dan internasional kepada pengikutnya. Ya. Kemudian Rasulullah membersihkan orang-orang yang mengikutinya. Kenapa harus dibersihkan? Sebab kalau nggak dibersihkan tidak akan kuat untuk bisa menjalankan Al-Quran. Itu. Ya. Jadi situasi dan kondisi dijelaskan oleh Rasulullah baik internal maupun eksternal, nasional ataupun internasional. Kemudian Rasulullah membersihkan anggotanya. Jadi setelah yatlu alaihim ayatihi baru wayuzakkihim. Ya, setelah membacakan ayat-ayatnya kemudian membersihkan pengikutnya. Setelah itu baru wayu'allimuhumul kitab. Ya, mengajarkan Alkitab, Al-Quran untuk bisa menjawab situasi dan kondisi. Jadi situasi dan kondisi yang dialami itu akan bisa dijawab dengan Alkitab Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah dengan syarat pengikutnya sudah dibersihkan oleh Rasulullah. Baru ada hikmah. Gitu ya. Jadi ini yang harus clear gitu ya, untuk kita bagaimana agar Al-Quran itu bisa nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran itu benar-benar jadi syifa, jadi obat, jadi rahmat, jadi hudan gitu ya. Tidak sekedar hanya namanya saja Al-Quran sebagai petunjuk, tapi nggak menunjukkan apa-apa untuk kita menyelesaikan masalah ya. Quran sebagai rahmat ya cuma tinggal namanya, karena kita ngakunya berquran tapi nggak merasakan rahmat dari kita melaksanakan Al-Quran itu. Quran sebagai obat, nyatanya kita nggak sembuh-sembuh dari penyakit hati gitu ya. Nah itu kita takutnya nanti Al-Quran hanya tinggal namanya saja, tapi konkretnya dia sebagai obat, konkretnya dia sebagai petunjuk, konkretnya dia sebagai rahmat, dan yang lain-lain itu tidak dirasakan. Gitu. Ini dimungkinkan tadi karena prosesnya harusnya tilawah, tazkiyah, ta'limul kitab, baru dapat hikmah. Gitu. Cuma karena itu tidak dilakukan, ya akhirnya masyarakat bangsa kita bahkan dunia ini memahami Al-Quran hanya lugawinya saja, tidak sampai ke majazinya, apalagi ke hakikinya gitu ya. Nah kajian kita ini mengajak tidak hanya mendalami lugawi, tapi harus naik menjadi majazi supaya benar-benar dengan berquran hati kita jadi sembuh ya, karena dia kan sifat obat.
Kemudian dengan Al-Quran kita dapat petunjuk sehingga kita tidak tersesat. Kemudian dengan Al-Quran kita mendapatkan rahmat Allah. Bahkan mungkin lebih dari itu, barokah. Ya, rahmat dan keberkahan itu akan berpihak kepada orang-orang yang melaksanakan Al-Quran. Nah, kalau dalam istilah tingkatan itu ada baca Al-Quran, ya, qiraatul Quran, kemudian memahami Al-Quran, gitu. Nah, ada lagi ahli Al-Quran, itu adalah orang yang melaksanakan Al-Quran, dan hamilul Quran, yaitu orang yang memperjuangkan Al-Quran. Nah, yang paling tinggi itu adalah orang yang sudah sampai tingkat hamilul Quran, yaitu orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran agar bisa dinikmati oleh kebanyakan manusia, gitu. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri dia adalah ahlul Quran, gitu. Nah, jangan cuma faham terhadap Al-Quran tapi tidak dipraktekkan, ya. Jadi apalagi cuma ilmu Al-Quran dijadikan ilmu, ya. Jadi bukan hanya ilmu tapi harus paham. Tidak hanya paham tapi harus faqih. Tidak hanya faqih tapi harus rasyid, gitu. Nah, itu baru Al-Quran bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, yang menarik bahwa wa yuzakkihim, ya, didahulukan baru wa yu'allimuhumul kitab, gitu. Jadi kalau mempelajari Alkitab berarti kita tahu aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab. Nah, itulah yang harus kita laksanakan. Tetapi hadirin sekalian, itu sifatnya jasadiyah, ya, atau paling tinggi jasmani. Sedangkan wa yuzakihim itu adalah urusan ruhani, gitu, ya. Jadi tazkiyah itu dengan mentauhidkan Allah 100%, ya. Kemudian taklimul kitab itu adalah bersyariat Islam. Jadi dua hal, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gitu, ya. La ilaha illallahnya itu dengan mentauhidkan Allah, Muhammad Rasulullah itu dengan bersyariat Islam. Kalau tauhid kita sempurna 100%, maka setan dari jenis jin nggak akan mampu menembus pertahanan itu. Karena itu perlindungan gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau kita melaksanakan syariat Islam, itu adalah perlindungan zahir, ya, dari setan jenis manusia. Ya, insya Allah kalau kita bersih lahir dan suci batin, tauhidnya sempurna, syariat Islamnya juga mumpuni, maka setan dari jenis jin dan manusia tidak mampu menembus lahir dan batin kita, gitu. Jadi kuncinya untuk kita bisa mendapatkan hikmah, ya harus ada keberanian dan kesanggupan untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Jadi mentauhidkan Allah jangan tanggung-tanggung, harus 100%. Melaksanakan syariat Islam juga jangan tanggung-tanggung, harus 100%, gitu. Jadi ini yang harga mati. Bahkan kita harus berani mengatakan ishadu bi anna muslim. Saksikan saya ini orang yang konsekuen dan konsisten dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gitu. Karena mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan konsekuen dan konsisten inilah
ya adalah pernyataan keyakinan kita sebagai orang Islam. Jadi kalau kita yakin sebagai orang Islam, ya kita harus berani mengikrarkan dua kalimat syahadat dan konsekuen dan konsisten dengan pernyataan kita itu. Itu baru tandanya kita orang yang punya keyakinan gitu. Dan kalau bisa mah jangan kemana-mana dulu gitu ya. Jangan belajar yang lain dulu, karena ini rukun Islam yang pertama gitu ya. Nah kalau rukun Islam yang pertama kita belum clear, agak susah nanti belajar yang berikutnya gitu. Ya. Jadi ayo kita konsekuen dan konsisten dengan syahadat kita gitu. Baik, saya kira nanti kita buka tanya jawab aja gitu, biar sesuai lah gitu ya apa yang diinginkan oleh kita semua gitu. Karena kan memang kita udah lama nggak jumpa gitu ya. Jadi mungkin udah ada perkembangan bagaimana gitu ya. Nah saya kira bagus, boleh dimajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti kita lanjutlah sampai pagi juga nggak apa-apa ya Pak Bri ya. Gitu ya. Ya. Iya. Iya. Jadi manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani manusia terdiri dari jasad dan otak, dan rohani manusia terdiri dari nafs dan ruh gitu. Manusia itu terdiri dari empat unsur, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin, dan ada unsur api. Tanah itu adalah jasadnya, air itu adalah otaknya, angin itu adalah hatinya, dan api itu adalah fuadnya, lubuk hatinya. Kita ini manusia ditakdirkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kemana aja kita pasti ibadah. Cuma tempat tinggal kita itu adalah di dalam hati. Ya. Kalau tempat kita di dalam hati itu pastu. Jangan keluar baik ke bawah maupun ke atas. Jadi dalam Quran itu ada istilah qalbin salim, hati yang selamat. Jadi kita ini misalnya doanya Allahumma musharrifal qulub sharif qulubana ala taatik, atau ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu doa-doa itu adalah doa permohonan supaya kita jangan keluar dari hati. Sebab kalau aku sebagai makhluk rohani keluar dari hati, padahal aku ini kerjaannya atau diciptakannya untuk ibadah. Nah, ketika kita masuk ke pikiran, maka kita nggak nyembah Allah lagi. Kita nyembah jabatan, kita nyembah kedudukan, kita nyembah pangkat, kita nyembah penghargaan. Kalau kita nggak dihargai, kita sakit hati, gitu ya. Kalau kita nggak dipuji, kita kesal. Itu berarti ruhani kita ada di otak tuh. Berarti kita terjebak bukan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi nyembah apa yang dibutuhkan oleh pikiran itu. Tapi kalau kita turun ke jasad, kita nggak nyembah Allah lagi tuh. Kita nyembah makanan, nyembah minuman, nyembah pakaian, gitu ya. Ya. Misalnya pakai pakaian bagus, pengen dipuji orang, ya. Misalnya di rumah ada makanan, kok nyari keluar, ya. Dengan harusnya cukup satu, kenapa harus dua, gitu. Itu berarti kita udah nyembah materi itu. Ya. Atau rohani kita bukan hanya keluar dari otak dan jasad,
keluar dari tubuh kita, sehingga pengen punya rumah tingkat, pengen punya mobil mewah, dan banyak lagi. Dan itu semua ada di hati kita. Berarti kan kita udah menyembah mobil, nyembah rumah mewah gitu, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, ini akibat bahwa kita rohaninya keluar gitu ya. Jadi kalau tadi ditanya perlindungan, berarti kita harus stay atau tetap berada di dalam hati, jangan keluar dari hati. Bukan nggak boleh punya jabatan, bukan nggak boleh makan enak, bukan nggak boleh punya mobil dan rumah tingkat misalnya. Tetapi itu bukan tujuan, gitu. Sehingga kalau itu hilang, kita nggak merasa kehilangan karena kita tetap beribadah kepada Allah, gitu. Ya. Nah, nggak boleh juga naik ke fuad. Kalau naik ke fuad, kita bisa melihat sifat-sifat ketuhanan Allah ada dalam diri kita. Akhirnya orang bisa ngaku sebagai Tuhan tuh. Ya. Jadi kalau dia turun ke bawah dia menuhankan yang lain, kalau dia naik ke atas dia menuhankan dirinya sendiri, gitu. Nah, jadi kita ini kalau mau selamat secara batiniah, selamat rohaniah, kita harus senantiasa berada di dalam hati, jangan pernah keluar. Ya, jadi kolbin salim, hati kita harus selamat, gitu. Padahal kita ini bersifat angin. Angin itu jangan sampai bocor, kalau bocor pasti keluar. Jadi hati kita harus kita bentengi agar jangan sampai bocor. Kalau bocor pasti keluar. Nah, kalau keluar pasti kemana-mana tuh rohani kita. Karena ditakdirkannya ibadah, ya dia tetap ibadah. Tapi karena dia keluar jadi salah beribadahnya, gitu. Ya. Jadi ayo sama-sama kita usahakan senantiasa berada di dalam hati dan jangan keluar dari dalam hati. Atau kalau perlu berdoa, ya Allah, tetapkanlah yang memang harus di hati ya Allah, yang harus di otak, jangan sampai ke hati, ya kan? Yang harus di jasad biar di jasad, jangan masuk ke hati juga. Yang di luar ya biarkan di luar, jangan sampai masuk ke hati. Itu. Sebab kalau itu yang terjadi tadi, iblis mudah menyerang hati kita lewat pikiran, menyerang hati kita lewat jasad, menyerang hati kita lewat hal-hal yang mewah, gitu. Makanya Quran ngasih tahu, Juyina linnasi hubus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati, ya, ila akhiri ayat. Dijadikan indah pandangan manusia kepada wanita, anak-anak, ya, perhiasan berupa emas, kuda pilihan dan lain-lain. Tapi kata Allah apa? A'unabiukum bi khairi min dzalikum, maukah aku kasih tahu yang lebih bagus dari itu, gitu. Lilladzina taqau, buat orang yang bertakwa, gitu ya. Jadi manusia itu terbagi dua, memandang sesuatu, yang satu dengan pikirannya, yang satu dengan kolbunya. Kalau yang memandang sesuatu dengan pikirannya tadi itu pasti perempuan, anak-anak, emas, perak, kuda pilihan, sawah, ladang, dan lain-lain, itu nikmatnya nggak ada yang ngalahin. Tetapi kalau kita menjadi orang yang bertakwa, itu belum nikmat yang sesungguhnya. Ya. Contoh misalnya, ya, orang makan enak itu belum tentu nikmat. Kenapa? Sebab habis itu dia cari yang lebih enak lagi. Betul nggak? Berarti makanan itu nggak nikmat tuh, cuman enak. Nih, maka pikiran akan terus,
yang sekarang hari ini, besok ono terus saja, nggak pernah ada puasnya, nggak pernah ada ridhonya, betul kan? Tetapi kalau pakai hati, yang di rumah apa, udah itu aja yang dimakan, kemudian disyukuri, dikunyah selama 27 kali, terus ternyata nikmat. Nah, kenikmatan dengan cukup yang sedikit, kenikmatan cukup dengan yang ada, itu ngalahin ya kenikmatan yang tadi orang udah enak, pengen cari yang enak lagi. Itu tandanya dia belum dapat kenikmatan tuh. Ya, belum puas, nggak ada puasnya. Kalau diterusin nggak bakal puas, nggak ada habisnya. Tapi kalau nasi aking misalnya dia bisa menikmati, apalagi nasi perak ya, apalagi nasi pulen, betul nggak? Umar bin Khattab itu makan gandum yang paling buruk, yang mungkin masyarakat udah nggak makan. Tapi kalau Umar lagi makan, orang pengen makan. Padahal kalau dia nyobain makanan yang dimakan Umar, pasti dimuntahin itu, karena nggak kuat. Nah, ini gambaran orang yang bisa mensyukuri pemberian Allah. Jadi walaupun kata orang nggak enak, itu kan pikiran. Tapi kalau kata hati, ya Allah, ini mah luar biasa. Ya, ini insya Allah kalau kita pakai hati gitu ya, apa sih yang jadi masalah? Sekarang saya tanya, kalau kita cukup dengan yang sedikit, ada masalah nggak? Ya kan? Itulah doanya Ali bin Abi Thalib. Ya, qanaah bil qalil. Ya Allah, jadikan saya cukup dengan yang sedikit. Kalau yang sedikit aja cukup, kalau yang nggak enak aja cukup, apalagi yang sedang, yang banyak, apalagi yang enak, yang lebih enak lagi. Nah, gitu cara kita mensyukuri sehingga hati kita selamat tuh. Ya, nggak kepengaruh dengan yang di luar hati kita. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Ada maaf, ini ada saya tanya. Ya. Tanya-tanya saya, insya Allah mungkin Ustaz-Ustaz ini semua tahu lah. Ya. Dan saya tanyakan gini Ustaz. Jadi kami, beri kita semuanya hari ini tentang Islam. Ya. Apakah itu masuk dalam kategori qaulun salim? Atau memang itu sinkron atau saling mendukung atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, secara lugawi qalbin salim itu hati yang selamat. Ya. Yang saya tanyakan, tunjukkan kami kita ini semua tentang Islam yang lurus, yang baik sesuai kata Rasulullah, ya kan? Ya. Terus disambung dengan apakah ini masuk atau mendukung hari qalbin salim? Terima kasih. Ya. Misalnya Nabi mengatakan bahwa orang Islam itu adalah orang yang tetangga selamat dari bahaya lisan dan perbuatannya. Ya. Jadi kalau tetangga kita masih tidak selamat dari mulut kita, tidak selamat dari perbuatan kita, berarti belum qalbin salim. Gitu. Ya, itu sederhananya seperti itu. Ya, jadi Nabi begitu tahu soal yang seperti ini, gitu ya. Sehingga Islam itu hadir, atau orang Islam itu harus membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus kamu kecuali untuk menyampaikan rahmat. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, kemudian kita merasakan rahmat Allah, pasti kita pengen menyampaikannya nggak kepada orang lain, ya. Nah, jadi tugas kita kalau kita udah bisa merasakan nikmat Islam tadi,
maka pasti kita pengen. Bahkan begini yang terjadi, kalau orang melihat kita kok kayaknya hidup tenang-tenang saja, hidup nggak ada masalah gitu ya, kira-kira orang bakal bertanya kepada kita nggak? Ya pasti pengen tahu nih, kenapa kok kamu, saya lihat anak kamu banyak, kok kamu tenang-tenang saja, kok kayak nggak ada masalah, padahal anak saya cuma 3, saya pusingnya setengah mati, kira-kira gitu ya. Pasti dong dia tanya. Nah kalau dia tanya, kita kasih tahu, nih saya bukannya pinter, saya bukannya bisa, tapi saya melaksanakan ajaran Islam. Kalau kamu mau, ayo kita sama-sama melaksanakan ajaran Islam, sehingga bukan hanya hatinya saja yang selamat, tetapi jasmaninya juga selamat gitu. Ya, alhamdulillah. Mengenai manusia yang terdiri dari 4 unsur tadi, bukan terbentuk dari tanah, air, terus angin. Iya. Itu juga kan dipraktekkan kepada agama lain, yaitu Hindu. Iya. Biasanya beliau itu berkeyakinan kalau bahwasanya untuk meninggal, untuk mengembalikan ke Tuhannya itu kan melalui di ngaben, ibadah, biar kembali dari unsur tanah, air, angin, dan api. Nah untuk kita sebagai umat muslim, gimana ini untuk menyelamatkan dari 4 unsur ini? Ya, sebenarnya karena memang manusia itu benar-benar ada unsur tanahnya, kan dia diciptakan dari tanah, ada unsur airnya. Faktanya di tubuh kita ini 70% air ya. Terus ada udaranya ya, kalau nggak ada udara, nggak ada angin, nggak hidup lah manusia. Bahkan ruh itu kan sama dengan rih ya, satu akar dengan rih, satu akal dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau mau memahami Al-Quran ya harus pakai ruh, nggak bisa pakai jasad gitu ya. Nah baru unsur api itu adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang ada di lubuk hati setiap manusia, dan dia zatnya tidak mungkin bisa kita lihat, tetapi cahaya dan sinarnya bisa. Tapi melihatnya pun tidak dengan mata ataupun pikiran, tapi dengan hati kita gitu ya. Jadi hati yang salim tadi itu diperkenankan oleh Allah untuk menyaksikan cahaya nur Asmaul Husna yang keluar dari sifat 20 Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di lubuk hati itu gitu. Nah siapa yang mencoba masuk mengklaim dirinya Tuhan, ya dia kebakar ya. Nah makanya itu tidak boleh atau terlarang. Nah jadi begini, jasad manusia itu sebenarnya kalau diambil dari asalnya, itu asalnya benar-benar dari bumi gitu ya. Sedangkan otak manusia itu langit yang menurunkan hujan. Jadi kalau otaknya benar, pasti jasadnya kan benar, akan nikmat. Ibaratnya kalau air itu turun ke tanah, maka tanah itu tumbuh-tumbuhan gitu. Maka jadi otak harus benar. Kalau otaknya nggak benar, ya kasihan juga jasadnya gitu. Tapi otak ini didominasi oleh iblis, oleh setan. Nah untuk benar, maka kita harus menyaksikan nur ilahi yang ada di lubuk hati kita. Nah kita transfer nur ilahi itu ke dalam otak kita.
Sehingga nanti yang turun adalah cahaya Asmaul Husna dalam diri manusia. Maka manusia itulah jadi Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qudus dan seterusnya gitu. Nah, inilah yang diinginkan gitu ya, bahwa manusia mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Jadi jasad ini bagaikan bumi gitu ya. Sedangkan otak ini bagaikan langit gitu. Maka kalau jangan salah ya, bahwa iblis pun membisikkan kepada manusia itu bahasa Qur'annya pakai bahasa yuha, pakai bahasa wahyu. Jadi ada wahyu dari iblis, ada wahyu dari Allah gitu. Nah, yang dipengaruhi itu adalah pikiran. Nah, pikiran ini pakai wahyu dari setan atau wahyu dari Allah gitu. Ya. Jadi kalau kita bisa dalam hati kita ini, kita tidak keluar dari hati kita dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan cahaya Asmaul Husna, kita transfer ke otak kita, maka jasad kita ini akan tumbuh dengan subur, dengan sebaik-baiknya gitu. Dan kita akan menikmati rahmat Allah itu. Ya, alhamdulillah. Api Allah gitu. Tapi kalau api Allah pasti orang kebakar kan. Cuman kalau sifatnya agak berat. Tapi kalau cahaya dari cahaya itu, yaitu Asmaul Husna, memang itu yang pas buat kita gitu. Ya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Jadi kan ada di yang diberi keistimewaan, bahwasanya ketika dimakamkan ada yang biasanya memang diawetkan dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang alami gitu ya, misalnya orang digali kuburnya jasadnya masih utuh gitu ya, itu kemungkinan besar dia pejuang tuh gitu, karena janji Allah bahwa tanah itu nggak bisa memakan jasadnya pejuang gitu. Asal dia berjuang dan ikhlas, jasadnya tidak dimakan oleh tanah gitu. Karena mulianya jasad itu, mulia kan karena dia berquran gitu ya. Mulia karena dia mengabdi kepada Allah dalam asma-Nya gitu. Ya. Nah, kalau yang dibalsem tentu beda ya. Nah, itu dipaksain. Ya, silakan. Unsur api itu biasanya kan, setahu saya itu lebih dekat identik dengan setan biasanya. Iya. Kok di sini didekatkan dengan Allah malah gitu. Coba antum baca tuh surat apa? Jaljalah ya. Wailulil apa? Wailul likulli humazatil lumazah, itu ada kalimat narullah. Api Allah. Bukan cahaya Allah bukan. Bukan, kan bahasanya narullah, bukan nurullah gitu kan. Jadi ada narullah, ada nurullah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi, bukan Allahu narus samawati wal ard. Kebakar semua kalau gitu. Nah, hanya kita nggak bisa tuh. Nah, kenapa setan itu dikatakan dia api? Ya karena dia yang terbakar sebenarnya. Dan dia pengen membakar manusia semuanya. Karena dia kan mengaku sebagai Tuhan. Karena dia mengaku ya paling dekat dengan Tuhan. Maka dia gak mau disuruh sujud kepada Adam. Maunya sujudnya kepada Allah saja. Gitu. Padahal sujud itu harus karena perintah. Gitu. Nggak boleh karena pikirannya sendiri gitu ya. Jadi di Quran jelas ada narullah, ada nurullah gitu. Ya, alhamdulillah. Ustaz, ya. Mengenai jasad dan roh saja, di mana letak Rahman dan Rahimnya Allah ketika jasad itu berlepas dengan roh?
Nabi sendiri sebagai orang yang mulia itu mengatakan ketika roh lepas dari jasad itu selayaknya seperti bacokan pedang 300 kali. Gimana letak rahman dan rahimnya Allah ketika menyambut orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah? Ya, ini tiga hal yang berbeda. Istilah husnul khotimah dengan su'ul khotimah kan beda. Ya, kalau husnul khotimah itu mati dengan baik. Kalau su'ul khotimah mati dengan buruk. Begini, orang yang husnul khotimah pasti di dunia pernah berbuat salah nggak? Pasti berbuat dosa kan? Orang yang husnul khotimah itu untuk disempurnakan matinya dengan mati yang baik, maka kesalahan dan dosanya dibebankan kepada sakaratul maut. Jadi pada saat sakaratul maut ditambahin itu rasa sakitnya. Supaya apa? Supaya sempurna kebaikannya, supaya hilang kejahatannya. Itulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Sedangkan orang yang su'ul khotimah itu pasti pernah berbuat baik juga nggak? Ya, pernah berbuat baik. Maka kata Nabi, orang itu disempurnakan kejahatannya dengan dikurangi rasa sakitnya. Ya, jadi rasa sakit sakaratul maut itu dikurangi oleh Allah buat orang yang su'ul khotimah, ya, supaya sempurna kejahatan, yang tinggal cuma kejahatannya. Nah, jadi itulah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Beda dengan cara berpikir kita. Maka memahami agama itu seringkali terbalik dengan pemikiran kita. Ya. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya, alhamdulillah. Sebentar, dulu. Saya pertanyaan yang sama, saya ulang boleh? Ya, benar nggak kuat. Ini enggak untuk saya sendiri, itu kita semua. Pertanyaan saya gini, Pak. Beritahu kita tentang Islam yang benar dan lurus sesuai kata Rasulullah. Apa ini masuk dalam Qalbus Salim? Maksud saya Islam yang benar. Nah, itu akan masuk Qalbus Salim. Ya, ada seseorang datang kepada Rasul menanyakan tentang Islam yang benar. Maka kata Rasulullah, ikrarkanlah 2 kalimat syahadat. Terus dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kemudian kata Rasul, tegakkanlah sholat 5 waktu. Ya, kalau kamu mau, boleh kamu tambah dengan sholat sunat. Kemudian tunaikanlah zakat. Kalau kamu mau, kamu boleh tambah dengan sedekah. Kemudian saumlah di bulan Ramadan. Kalau kamu kurang, boleh kamu tambah dengan saum sunnah, puasa sunnah. Kemudian pergilah haji kalau kamu mampu. Terus orang itu berlalu. Kata Nabi, demi Allah, kalau orang itu konsekuen dengan ucapannya, yaitu konsekuen dengan syahadatnya, sholatnya, zakatnya, saumnya, dan haji kalau dia mampu, maka kata Nabi, dia akan masuk surga. Ya, berarti rukun Islam itulah, gitu ya, yang harus dilaksanakan. Jangan kurang, kalau lebih boleh, gitu ya. Ya, lebihnya tadi kalau sholat boleh tambah sholat sunnah. Ya, kalau saum boleh tambah saum sunnah. Kalau zakat boleh tambah dengan sedekah yang lain. Ya, alhamdulillah.
itu Ustaz, berarti kewajiban kita sebagai umat ini adalah untuk senantiasa bertasbihun nafas. Ya. Maka dari itu bagaimana dengan berbolak-baliknya hati dan sebagai sebuah sunatullah, bahwa makna daripada qalbu juga adalah berbolak-balik. Ya. Trik atau pesan jenengan kepada kita di akhir zaman ini mengenai dengan berbolak-baliknya hati seiring dengan fenomena masyarakat kita, seiring dengan misalnya kewajiban kita pun di masyarakat kita. Karena kalau seumpama kita misalnya ibaratnya tanpa adanya setan itu sudah cukup perbuatan manusia mewakili daripada setan itu sendiri. Di akhir zaman ini masih ada. Ya. Karena apa? Karena misi besar kita adalah bagaimana aturan itu menjadi sebuah mutlak hukum yang berlaku pada diri kita. Karena nanti berhukum di negara nanti kan punya sistem di keluarga, karena hukum di diri kita. Yang mulai dari itu Indonesia minta sarannya apa yang harus kita lakukan untuk semuanya. Karena kita kewajiban kita adalah dulu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan akhir zaman ini. Ya, alhamdulillah. Hati kita ini kan bolak-balik. Kolbun itu memang artinya bolak-balik gitu. Karena kita ini bolak-balik, maunya naik turun ya ke kiri dan ke kanan, maka harus tenang. Jadi kolbin salim itu maksudnya mutmainnah. Nafs kita ini harus nafsul mutmainnah, kayak nafsunya para malaikat gitu ya, nafsul mutmainnah. Nah, yang disebut dengan naik turun itu adalah kalau di Quran itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman kok disuruh bertakwa? Itu berarti imannya belum 100%. Ya, kenapa kok iman itu naik turun? Kan gitu. Ya, jadi kata Ali bin Abi Thalib bahwa imanku udah nggak naik, nggak turun lagi. Jadi dia udah konstan, udah tetap. Berarti dia udah sakinatul qulub, hatinya sudah sakinah, sudah tenang, sudah tajam, sudah awas, waspada gitu kan. Itu. Nah, memang manusia itu atau orang beriman itu kan presentasi imannya belum 100%. Bagaimana biar 100%? Kata Nabi bahwa iman itu naik dengan taat dan turun dengan maksiat. Jadi kalau kita mau naik terus dan kemudian konstan kayak malaikat, nggak turun-turun lagi, artinya kita harus menjadi makhluk yang taat terus-menerus. Ya. Sebab kalau maksiat berarti iman kita turun. Itu ya. Jadi kuncinya untuk kita bisa menjadi orang bertakwa. Jadi di Quran juga ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ada kalimat al-mu'min atau mukminun. Nah, sahabat-sahabat Rasul itu dipanggilnya mukmin, enggak amanu. Ya, amanu itu hanya untuk orang yang imannya belum 100%. Sedang imannya yang sudah 100% itu disebutnya mukmin. Itu, ya. Nah, caranya cuma satu, yaitu patuhilah apa yang diingini oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia minta kita mengerjakan, kita kerjakan. Kalau dia minta kita untuk meninggalkan, ya kita tinggalkan. Gitu. Paham nggak paham kita, otak kita, ikuti aja. Insya Allah nanti Allah berikan kenikmatan. Gitu. Nah, dengan kenikmatan itu akan menjadi bukti buat kita, gitu ya,
untuk kita bisa konsisten dengan ajaran Islam. Gitu. Apalagi kondisi sekarang nih ya, udah mendekati Perang Dunia Ketiga ya. Rusia udah kayak gitu ya, Amerika juga udah kayak gitu. Di zaman Rasulullah pun ada perang dunia, yaitu antara blok barat dan blok timur. Kalau zaman dahulu Persia dan Romawi. Kalau sekarang Amerika dan sekutunya itu blok barat, blok timurnya Rusia, Cina dan teman-temannya itu blok timur. Itu udah nggak jadi rahasia, mereka lagi mau adu tenaga, adu kekuatan, ya kayaknya sebentar lagi mau meletus tuh, ya, mau terjadi. Nah, di zaman itu Rasulullah tetap bekerja dan memanfaatkan situasi dan kondisi untuk memenangkan Islam. Gitu. Ya. Jadi kuncinya kita mulai sekarang belajar patuh. Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan masuk yang diselamatkan. Karena kata Nabi, aku tinggalkan kalian dua perkara, siapa yang berpegang teguh kepada keduanya dijamin selamat selamanya dunia dan akhirat, yaitu kitabullah dan sunnatul Rasul. Gitu. Ya. Jadi kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya benar, insya Allah ya, mau bidang kemasyarakatan ya harus pakai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dalam bermasyarakat akan diselamatkan oleh Allah. Mau di bidang perdagangan pakai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bidang ekonomi pakai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ada jaminan selamat dunia dan akhirat. Ya, alhamdulillah. Ini bertanya ini pengalaman pribadi yang membuat saya bertanya, Ustaz. Ya. Di kampung saya baru-baru ini ada 1 minggu diresmikan musola. Ya. Akhirnya kepengurusannya diserahkan oleh jajaran RT dan pengurusnya, Bos. Ya. Dan salah satunya saya itu di seksi perlengkapan. Ya. Jadi setelah berjalan 2 hari musola itu ditempati, karena saya masuk grup musola itu, makanya saya mencoba untuk mengeser hal-hal kebaikan. Kayak diantaranya satu contoh, saya pernah mengeser 5 ciri orang yang tobatnya diterima. Terus dalam unggahan itu saya ternyata diperingatkan secara langsung oleh ketua takmirnya, jangan melakukan hal seperti itu, belum tentu yang lainnya suka. Hanya saya secara pribadi mohon maaf dan tidak saya ulangi lagi. Ini gimana Ustaz? Di dilema seperti ini kita harus menyikapinya bagaimana? Iya, ini yang menarik. Bahwa hari ini Islam sebagai budaya diterima oleh semua. Tapi Islam sebagai untuk diamalkan, yang diyakini untuk diamalkan, ini ditolak oleh masyarakat. Nah, karena itu dalam konteks dakwah kita jangan kepada orang-orang yang Islam budaya pakai Islam praktek. Yang praktek itu yang memang mau praktek. Kalau yang nggak mau praktek jangan dulu, pakai budaya aja gitu. Ya. Dulu Sunan Kalijaga itu berhasil mengislamkan 40 juta manusia itu lewat budaya. Ya. Nah, kita ya yang buat kita sendiri kita praktek, buat keluarga kita sendiri kita praktek. Ya, buat teman-teman yang sama-sama mau praktek ya kita praktek. Tapi buat orang yang belum jangan dipaksa untuk praktek. Pasti ada resistensi, ada penolakan dari mereka. Malah takutnya ntar dibilang kita nggak Islam lagi ya. Takutnya kita dibilang aliran sesat gitu ya. Padahal kita mau melaksanakan ajaran Islam gitu. Jadi itu butuh waktu gitu untuk menjelaskan kepada mereka. Makanya hari ini yang paling bagus dakwah itu bilhal, dengan perbuatan, jangan dengan omongan.
Kalau dengan omongan nggak bakal dianggap. Misalnya nih contoh, saya di kebun beli timun sekilo waktu itu 2.000 rupiah. Jadi saya beli satu karung 50 kilo ya cuma 100.000. Nah, saya bagikan tetangga. Kata saya udah bagiin sekilo-sekilo, jangan mas setengah kilo aja. Jadi 100 kakak tuh dapat. Kalau saya ndakwahi mereka pakai omongan, emang siapa lu kan gitu? Lulusan mana? Iya kan? Tapi dengan perbuatan ngasih timun setengah kilo, satu RT dapat semua, langsung terkenal saya. Ya, itu Pak Manan baik banget ya. Bagi-bagi. Ya kan? Ada yang datang ke pondokan saya juga. Begitu datang, saya beli pisang satu tandan 20.000, ya pisang uli, pisang Ambonnya 25.000. Saya hitung-hitung dua sisir pisang itu cuma 5.000 rupiah. Terus ada yang datang, saya kasih tuh 2 sisir. Coba kalau saya kasih 5.000, menghina nggak? Ya, orang datang saya kasih 5.000, menghina nggak? Menghina, tapi saya kasih 2 sisir pisang padahal harganya 5.000. Wah, bersyukurnya luar biasa. Apalagi dibawa ke kota. Kalau di kota mah itu 30 sama 20.000. Jadi ada harga aja. Ini bilhal. Terus apa yang terjadi? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada perbuatan baik yang kamu lakukan melainkan kebaikan juga yang akan kita tuai. Kita nanam kebaikan ya menuai kebaikan. Apa yang terjadi? Tahu-tahu yang saya kasih pisang itu datang lagi ngasih minyak 5 bungkus, ngasih duit 250.000. Terus nilai dakwah saya masuk nggak ke dia? Nah itu, jadi sekarang ini rasanya jangan menggunakan omongan, nggak bakal diterima. Tapi kalau dengan perbuatan itu pasti masuk ke dalam hatinya langsung. Ya. Kayak misalnya di lingkungan saya itu cuman modal pikiran, bikin proposal ke orang-orang kota supaya nyumbang sembako. Nyumbang tuh pada sembako, ngasih duit, kita yang beliin sembako. Kan bukan uang kita kan? Kita kasih ke masyarakat di situ. Masyarakat bakal menilai kita baik nggak? Kalau masyarakat udah menilai kita jelek, ngomongan kita nggak bakal didengar. Betul nggak? Tapi kalau perbuatan kita baik, omongan kita pasti didengar, dia mau dengar. Jadi berdakwalah dengan perbuatan, jangan dengan omongan gitu. Ya, buktikan bermurah kepada sesama manusia, kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Ya, bermurah, bertegur sapa, itu dakwah tuh. Ya, terbukti kan? Pakai omongan sekali share, jebret habis kita. Ya. Nah tadi kita cuma menggunakan pikiran, ya Allah timbang 5.000, kalau di sana kan nggak ada harganya sama sekali. Tapi feedbacknya, masya Allah ya, kembalinya. Padahal kita nggak mengharapkan kembalinya kan. Tapi itulah pembuktian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbuat baik, pasti perbuatan baik itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Kalau ingin menjaga hidayah itu seperti apa? Ketika orang sudah dikasih hidayah setelah kafir terus masuk mengenali Islam dikasih hidayah itu secara menjaganya itu seperti apa? Ya. Jadi di Al-Quran itu ada gitu ya, bahwa pertama orang yang dapat hidayah itu nggak mudah. Ya, dia itu untuk rosihun fil ilmi aja belum tentu. Ya, pikiran cerdas, pikiran brilian itu belum tentu dapat hidayah gitu. Tapi kalau dia udah dapat hidayah, biasanya dia berdoa.
Ya Rob kami telah dapat petunjuk gitu. Ya jangan engkau hilangkan petunjuk itu ya dariku, dari kami gitu. Jadi kepada orang yang dapat hidayah, pegang terus petunjuk itu, jangan sampai lepas. Jadi harus i'tisam billah, berpegang teguh kepada tali-tali yang Allah julurkan kepada hambanya itu, jangan sampai lepas gitu. Jadi lepas dan tidaknya itu tergantung orang itu. Orang itu kalau melepas ya berarti terlepas, kalau orang itu berpegang ya berarti terus dia bisa menjaga hidayahnya itu gitu. Ya. Jadi kembali kepada orang yang dapat hidayah. Dan hidayah itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Enggak ada kita misalnya membantu orang lain kemudian dengan harapan biar dia dapat petunjuk, itu enggak ada hubungannya tuh. Ya, kita membantu orang lain itu bukan tujuannya biar dia dapat petunjuk. Kita membantu orang lain itu kita udah dapat pahala dari Allah dengan perbuatan baik itu. Soal dia dapat petunjuk atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pengen dapat petunjuk, ya Allah akan ngasih petunjuk. Kalau dia nggak pengen petunjuk, ya Allah nggak akan ngasih petunjuk gitu. Ya, jadi kepada orang yang sudah dapat petunjuk, ya bermohon agar jangan petunjuk itu lari darinya. Ya, alhamdulillah. Hidayatullah itu adalah Al-Quran dan hadis sahih. Maka hidayatul taufik itu adalah bisa melaksanakan Quran dan hadis sahih menurut sunnah Rasul gitu. Ya. Jadi harus dua-duanya jadi satu, hidayatullah dan hidayatul taufik. Orang yang paham Al-Quran dan hadis sahih belum tentu dapat petunjuk sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Jadi harus dua-duanya, Al-Quran dan hadis sahih menurut sunnah Rasulullah ya. Alhamdulillah. Iya, tali-tali Allah itu ada di Quran itu hablu minallah dan hablu minan nas. Kalau dulu hablu minallah itu adalah berarti hubungan dengan Allah. Sedangkan hablu minan nas itu berhubungan dengan Rasulullah. Jadi waktu itu orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat itu selalu berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan Rasulullah gitu. Nah, orang itu menyelesaikan seluruh masalahnya dengan hubungan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau hubungan dia dengan Allah dan Rasulnya baik, insya Allah masalahnya akan terselesaikan. Ya, jadi kalau ada manusia punya masalah dan nggak selesai, pasti hubungan dia dengan Allah dan Rasulnya lagi tidak baik atau tidak harmonis. Ya, kalau hubungan kita baik kepada Allah dan Rasulnya, ya harmonis hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya, insya Allah nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan izin Allah. Ya, amin. Ya, dulu pernah setelah 17 Agustus 45 para ulama bertanya seperti itu. Ya, apakah orang yang berjuang menegakkan negara gitu itu mati syahid? Ini sih saya cerita sejarah, bukan pendapat saya gitu ya.
Ntar takutnya ada yang salah ngambil pengertian gitu ya. Itu ulama pada saat itu menyatakan tidak mati syahid karena dia tidak dalam rangka li'ilahi kalimatillah, tidak dalam rangka menegakkan Al-Quran dan hadis sahih menurut sunnah Rasulullah. Itu pendapat ulama pada saat itu. Ya, tapi dia tetap dapat menjadi pahlawan bangsa, pahlawan kemerdekaan. Gitu. Ya, di dunia dia dapat ya sematan-sematan seperti itu. Ya, alhamdulillah. Di dalam berjuang itu kan banyak ketua-ketua itu kayak Imam Pondok, ya Murad dan lain sebagainya. Kan termasuk ya. Apakah memang larinya untuk memerdekakan negara atau memang untuk niat yang lain? Ya, mau yang zaman dulu mau zaman sekarang, kata Nabi cuma yang menegakkan kalimatilah saja yang kalau mati syahid gitu, tanpa embel-embel gitu. Jangankan begitu, yang berada dalam barisan jihad fisabilillah, begitu ditanya oleh Allah bagaimana kamu dalam mati kamu gitu kan, dalam keadaan bagaimana mati kamu, ya Allah saya mati dalam jihad fisabilillah. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu dulu mati pengen biar dianggap sebagai pahlawan, sekarang kamu udah dapet itu dari bangsa kamu gitu kan, karena kamu berjuang bukan untukku gitu. Ada yang dermawan gitu, bagaimana kamu mati, ya Allah saya sebagai orang yang dermawan. Bohong, kamu dulu pengen dipuji orang dengan perbuatan baik kamu itu dan kamu udah dapat itu gitu ya. Jadi apapun harus karena Allah, apapun harus untuk Allah. Makanya tadi saya katakan yang selamat hatinya, yang sempurna tauhidnya gitu, insya Allah itu terbentengi dari setan ya, setan goib lah gitu. Nah ini harus clear, jangan sampai kita berbuat bukan karena Allah gitu ya. Jangan lagi begitu, misalnya gini, kita berbuat baik kepada ibu bapak kita karena dia ibu bapak kita, itu musyrik tuh ya. Kita harus berbuat baik kepada ibu bapak karena Allah nyuruh kita berbuat baik kepada ibu bapak. Coba misalnya, kalau misalnya Pak Bowo ini berbuat baik kepada ibu bapak karena ibu bapak, terus kalau ibu bapaknya nggak sayang sama Pak Bowo protes nggak? Saya udah berbuat baik kok, yang disayang dia, betul nggak? Grundel. Berarti itu berbuat baik bukan karena Allah. Kalau berbuat baik karena Allah, mau ibunya bapaknya sayang ke anak yang lain nggak ada masalah, karena saya udah dapat pahala dari Allah karena saya berbuat baik kepada kedua orang tua karena Allah gitu ya. Jadi itu banyak hal ya, kelihatannya sederhana, tapi ini kalau kita bincangkan ternyata banyak kita yang melakukan kesalahan dalam mentauhidkan Allah. Maka perintahnya fa'lam annahu la ilaha illah ya, ilmuilah oleh kalian bahwa tidak ada ilah kecuali Dia ya, wastaghfir lidzanbik, dan mohonlah ampun atas dosa kamu. Dosa yang mana? Ya, wong nggak lagi berbuat maksiat lahiriah, tapi yang sesungguhnya dimaksud itu adalah maksiat dalam batiniyah, karena berbuatnya bukan untuk Allah, bukan karena Allah gitu. Ya, jadi berbuat baik itu harus karena Allah, nggak boleh karena yang lainnya. Sama antum makan karena lapar, musyrik tuh. Berarti antum tuh Abdul Butun, hambanya perut, betul nggak? Makan itu ketika lapar karena Allah. Jangan makan udah kenyang makan, hati-hati itu karena rasa tuh, karena enak. Karena enak nambah Itu makan bukan karena Allah tuh. Ini sederhana, tetapi dari hal-hal yang kecil ini setan bisa menggelincirkan kita. Iya kan? Nah, perhatikan tuh.
tauhid kita, ya apapun yang kita lakukan harus karena Allah, jangan karena yang lainnya. Kalau karena yang lainnya pasti kecewa, tapi kalau karena Allah pasti puas kita. Gitu. Iya. Ya, alhamdulillah. Pak Mal, apa yang mengenai mati syahid tadi, dulu kan waktu perjuangan 45 itu 10 November khususnya, waktu itu kan Belanda ada agresi Belanda itu. Terus waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari kan memfatwakan bahwa ikut perang itu adalah jihad. Waktu itu malahan dimobilisasi dari bukan hanya di Surabaya, Mojokerto aja, bahkan di Situbondo itu, Asem Bagus, Probolinggo itu banyak makam pahlawan di sana. Yang memobilisasi itu kiai-kiai beneran dari daerah sana itu untuk perang ikut ke, umumnya di sini anak Surabaya padahal bukan hanya dari sini, ada dari Madura itu. Apakah itu termasuk fisabilillah jadinya? Kalau seruan fisabilillah. Kan niatnya itu waktu itu memang jadi mempertahankan Indonesia biar tidak direbut lagi oleh negara kafir gitu, Belanda. Gitu. Seruan fisabilillah. Untuk membuktikan dia itu mati syahid atau tidak, buka aja kuburannya. Kalau seandainya dulu niatnya memang mempertahankan Indonesia untuk biar lebih islami gitu ya. Iya, artinya kalau kata Allah, orang yang mati syahid jasadnya nggak dimakan tanah, utuh. Seperti Sayyidina Hamzah, sampai sekarang kan waktu terbongkar ke busur air, jasadnya masih utuh tuh. Padahal dari zaman Rasulullah sampai sekarang masih utuh. Berarti beliau mati syahid nggak tuh? Nah gitu ya. Jadi jangan kita persoalkan dari sisi matinya terjadi panjang. Maksudnya di bilangan mana? Lihat aja buktinya. Kalau dia tidak dimakan oleh tanah berarti mati syahid. Gitu. Kalau masih dimakan tanah berarti belum bisa dikatakan mati syahid. Gitu. Karena itu Islam begitu gininya. Gitu. Ya, nggak boleh pakai perasaan. Ya. Jadi dalam prakteknya itu ada yang pakai pikiran, ada yang fisudur, ada yang fikulub. Ya, kalau pakai pikiran nggak masuk hitungan kita lah. Tapi kalau yang fisudur itu kan perasaan. Padahal yang harus dipakai itu fikulub, pakai hati. Gitu. Kalau pakai perasaan kan separuh pikiran, separuh hati, gitu ya. Ya masih setengah hati lah gitu. Tapi kalau pakai hati 100%. Nah untuk meyakinkan, kayak tempo hari di sini ada ya Mas Ali ya yang Madura. Itu dia cerita ke saya, bapaknya itu pas kuburannya dibongkar masih utuh tuh. Terus dia tanya ke saya, bagaimana Pak Manan? Ya kemungkinan bapakmu itu pejuang di jalan Allah. Apa buktinya? Ya buktinya jasadnya nggak dimakan tanah. Gitu. Ya, kalau itu udah nggak terbantahkan lah, konkret gitu. Kalau yang lain-lain masih kira-kira. Gitu. Nah, jadi untuk entah perang yang mana saja supaya kita jangan terjebak, gitu ya. Tapi kita lebih lihat buktinya aja. Gitu. Kalau buktinya nggak terbantahkan. Gitu. Ya. Jadi yang benar-benar mati di jalan Allah, mati syahid bisa dipertanggungjawabkan itu kalau digali kuburannya dia jasadnya masih utuh. Itu saja ya. Alhamdulillah. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah. Oke, demikian saudaraku, kita break. Nanti kita persiapan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib langsung rana tamak dan jamuan itu di belakang kita. Setelah itu kita tutup dengan hamdalah.